البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kita Bulughul Maram terus oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah masuk di kitab zakat. Demikian pada pertemuan lewat bahwa Allah mewajibkan untuk orang-orang yang masuk Islam di Yaman, dan itu adalah umum juga setelah bertauhid, ya, sholat lima waktu, untuk diambil zakat orang-orang lain mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Kemudian juga disebutkan hadis Anas Malik radhiyallahu anhu ketika Abu Bakar mengutus Anas bin Malik untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang Bahrain. Kalau untuk setiap 5 unta, ya, maka dikeluarkan di situ 1 kambing. Ya, demikian. Apabila kurang dari itu, maka tidak dikeluarkan. Kemudian juga dibahas tentang zakatnya sapi. Ya, dikeluarkan ya ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi SAW ke Yaman, diambil setiap 30 sapi tabi'an. Ya, sebagaimana telah lewat. Kemudian juga diambil, ya, sedekah itu di rumah-rumah mereka. Demikian juga di tempat-tempat keluarnya air mereka. Bukan kemudian pemilik dari zakat itu yang mengumpulkannya ke pemerintah. Ya, demikian. Jadi asalnya adalah demikian. Disebutkan di sini di Tawdihul Ahkam oleh Syaikhul Hasan rahimahullah taala. Ketika menyebutkan hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Tuqatun sadaqat al-muslimin ala miyahim. Diambil sedekah kaum muslimin di miyah. Disebutkan miyah itu dari ma, dari air. Al-murad bihi mawariduhum. Ya, tempat-tempat mereka mempunyai air-air, mawarid, tempat munculnya air, yaitu di tempat mawasi, tempat binatang ternak mereka itu dikumpulkan, ya, untuk mengambil air. Disinilah diambil zakat mereka. Ya, jadi diambil sedekah kaum muslimin ini di tempat-tempat air mereka, di tempat mereka menggembalakan kambing-kambing mereka, atau domba mereka, atau sapi mereka, atau onta-onta mereka. Ketika tahdaj mawasi ila syurbil ma', ketika binatang ternak ini butuh kepada minum air, disinilah diambil. Demikian juga riwayat Imam Dawud. Ya, disebut Al-Albani, la tuqatu shadaqatuhum illa fi durihim. Tidak diambil sedekah-sedekah mereka kecuali di rumah-rumah mereka. Ya, dur itu rumah, dari dar, rumah. Jamaknya dur. Ya, demikian. Khususnya kalau dia itu berupa emas dan perak yang dia miliki, ya, diambil di rumah-rumah mereka. Sehingga disebutkan di sini, kenapa diambil di manazilihim, di rumah-rumah mereka, alladziina yaskununa fiha, yang mereka tinggal padanya, li ala yatakallafun naqla zakatihim, supaya mereka tidak terbebani untuk membawa zakat-zakat mereka. Ya, bisa ditulis, kenapa petugas zakat itu yang mendatangi kepada pemilik barang itu, pemilik kambing atau kerbau, atau kalau di Arab ya unta dan sebagainya, supaya pemilik harta ini tidak terbebani untuk memindahkan zakat-zakat mereka ila maqaril imam, ke tempatnya imam, khalifah atau semisal itu. Ya, jadi asalnya zakat itu dikumpulkan di rumah-rumah pemilik harta itu, bukan malah dikirimkan, enggak. Ya, apalagi kalau itu ada berupa binatang. Ya, jadi kan mungkin petugasnya sudah punya angkutan. Apalagi kalau jumlahnya banyak yang disakatkan. Ya, jadi tinggal dinaikkan ke kendaraan itu, yang mungkin itu mengikuti Baitul Mal, kendaraan itu kemudian dibawa
ya ke pemerintah, bukan sebaliknya. Jadi hikmahnya adalah yatakallafu nakla zakatin, supaya mereka tidak terbebani untuk memindahkan zakat-zakat mereka ke tempatnya imam. Ya demikian. Kemudian berikutnya hadis yang kelima. Ini hadis yang penting juga, bahwa zakat itu diambil di barang-barang yang bisa tumbuh, berkembang, barang-barang yang bisa berkembang. Barang-barang yang dia itu tidak berkembang, maka tidak diambil zakatnya, termasuk pokok, ya, termasuk hadis yang pokok berkaitan dengan zakat. Qala Allah Ta'ala wa ana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Imam Bukhari ini. Qala Rasulullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alal muslim, tidak ada atas seorang muslim fi abdihi, di budaknya, wala farasihi, demikian juga kudanya, farsihi, kalau kita kan tidak ada yang punya kuda kan, mobil, motor, sepeda, ada sepeda lebih mahal dari motor sekarang ini, sepeda yang mahal-mahal itu ya. Jadi masuk juga motor, kendaraan. Kalau dulu kan faros, yaitu kuda. Sedekah, sedekah tidak ada untuk muslim di budaknya, demikian juga di kudanya, sedekah. Imam Bukhari mengatakan. Oleh muslim meriwayatkan laisa fil abdi sedekah, tidak ada di budak yang dimiliki sedekah, illa sedekatul fitri, kecuali sedekah fitrah, sedekah Idul Fitri itu zakat fitrah. Nah, ini tetap dikeluarkan. Jadi seorang punya budak 100, ya dia harus keluarkan zakat fitrah dari budaknya itu. Demikian juga dia punya anak, ya bahkan yang bayi juga dikeluarkan untuk zakatnya dia, zakat fitrahnya. Tapi kalau dalam perut belum, ya belum dikeluarkan. Ya demikian. Jadi untuk zakat mal, budak yang dia miliki tidak dikeluarkan zakatnya, tetapi sedekah fitrah ini dikeluarkan. Maka dibahas di sini, kita masuk kaidah yang penting. Dan ditolong ahkam. Ya dulu hadis ala anna zakah la tajib illa fil amal namiyah. Ya bisa ditulis. Hadis ini menunjukkan sesungguhnya zakat tidaklah wajib kecuali di harta yang tumbuh, harta yang berkembang. Au al-mu'iddah linama, atau dipersiapkan untuk tumbuh atau berkembang. Yaitu apa? Uang, ya, emas, perak, demikian juga kambing, sapi dan sebagainya, itu mungkin untuk tumbuh menjadi banyak atau dipersiapkan untuk banyak, ya itu. Jadi perselisihan tentang urut tijarah, barang dagangan, apakah itu dikeluarkan juga zakatnya, dari perselisihan. Kalau berupa emas, barang dagangannya adalah emas, maka wajib dikeluarkan. Tapi kalau berupa ya namanya dia jual bahan bangunan atau mungkin toko sembako dan sebagainya, diperselisihkan amannya untuk dikeluarkan, untuk amannya. Yaitu mu'iddah linama, yang dipersiapkan dia itu berkembang. Amal amwal al-mu'iddah lil kinyah atau kunyah, adapun harta-harta yang dipersiapkan untuk kunyah, itu dimiliki. Emas yang dipakai, kadang itu perempuan itu kadang emasnya besar-besar, dia pakai emas. Ya, demikian juga mobil, masuk juga berarti apa? Rumah juga, demikian juga tanah, ya dimiliki. Ya, ini imtalak yang dimiliki. Wal isti'mal, dan dipergunakan. Adapun harta-harta yang dipersiapkan untuk dimiliki dan dipergunakan, fala zakah fiha, tidak ada zakat padanya. Ini termasuk kaidah. Ya, demikian. Sebutkan masalah syariat yang diberi pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, lewat lisan Nabi SAW, Al-Hakim yang mulia, ya, yang maha hikmah, di amwal kunyah, untuk harta kunyah tadi yang dimiliki, alatilah zakah fiha, tidak ada zakat padanya, bil abdi, dengan budak. Yang dimisalkan oleh Nabi SAW, budak. Budak itu adalah hamba yang dimiliki, budak yang dimiliki. Jadi seperti apa? Rumah kita pakai namanya, yaitu al-mu'id lil khidmah, yang dipersiapkan untuk melayani, tidak keluar zakat. Jadi Nabi misalkan dengan budak itu sebagai contoh harta yang dimiliki. Wal qaras, Nabi misalkan dengan kuda, jadi bentuk pemisahan saja ya, sehingga tidak jumut kita. Wah, berarti kuda bukan motor. Enggak, di zaman Nabi kendaraannya berupa kuda. Maka
kiaskan itu saja, dan kias termasuk sumber hukum Islam. Ya, berbeda dengan Ibnu Hazm menolak seperti ini. Jadi kendaraan itu dikiaskan dengan apa? Kias dari kuda tadi. Al-mu'id lirukub, yang dipersiapkan untuk dinaiki. Ya itu. Kemudian juga disebutkan hadal hadis ahadul adillah ala adami wujub zakah fil kulli al-mu'id listimal. Hadis ini juga termasuk dalil tentang wajibnya zakat. Ya, tidak ada wajibnya zakat untuk huli, perhiasan yang dipersiapkan istimal, untuk dipakai. Awil arya, atau dipinjamkan. Ya itu. Jadi ini menunjukkan termasuk dalil yang kuat bahwa zakat dari emas yang dipakai atau yang mau dipinjamkan orang itu tidak ada. Jadi termasuk bantahan dari pendapat Syekh Al-Albani yang mengatakan wajib. Emas dipakai wajib dikeluarkan juga. Nah ini yang benar adalah tidak, ya, benar adalah tidak. Kemudian juga disebutkan Ibnu Mazir wa ta'ala ajma'u ala annahu laisa fi dur sukna. Di sini ijma' para ulama, tidak ada di rumah yang ditinggali wasiat dan baju yang dipakai. Demikian asas manzil, yakni perabotan rumah, wadawa kendaraan yang dipakai, dan budak. Demikian juga senjata yang dipergunakan zakat. Ya, jelas di sini. Bahkan ini adalah ijma'. Bagaimana rumah juga tidak. Bagaimana tanah yang dimiliki juga tidak. Ya itu. Di sini sudah ini atas.